Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Masih membahas tentang sedekah tatawu. Sedekah tatawu itu sedekah sunat setelah kita mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sebagian harta kita berupa infak, masih ada kesempatan untuk sedekah. Tidak sedekah juga, bukan tidak apa-apa ya, tidak dapat pahala. Biasanya kita menyebut sunatnya tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa, tapi tidak dapat pahala. Kalau diartikan tidak apa-apa mah asa camplang. Ya salat sunat, sunat yang tidak dilakukan juga tidak apa, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Padahal tidak dapat pahala. Gitu. Biasanya orang malas apabila disebut tatawu atau sunat, tapi kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan. Gitu. Dan manusia itu masih banyak cenderung kepada dunia. Jadi kalau ada bantuan sembako misalnya baginya jam 10, tapi yang datang pertama akan dibagi lebih dulu. Kira-kira jam sabaraha datang. Tapi mameh hudang geus ini teh. Hatina sare di dinya ya. Tapi untuk akhirat itu keda teu nanaon cenah. Nah, jangan begitu. Malahan salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Nah, itu terasanya di akhirat, bukan di dunia. Sebab kalau di dunia geuningan cenah anggar we teh bukan nanaon. Nah, itu pikirannya pikiran dunia. Yang kita pikirkan adalah akhirat. Kemarin kita membahas tentang orang yang mempunyai profesi minta-minta. Ternyata profesi minta-minta itu sangat menguntungkan di dunia. Kawon PNS golongan saha pahandapna teh? 1A 1A ini sabaraha teh UMR-nya. Sabaraha gitu. Kabupaten Bandung. Aya 3 juta. Nah. Tergantung masa kerja. Nya pahandapna we heula. Nah. 2,5 juta lah. Enak berdasarkan survei atau investigasi istilahnya itu apa ya? Ditanya baramain teh. Ada yang per menit itu. Ada yang per menit Rp500. Katakan saja satu perapatan teh 4 menit. Jadi bagi 4. Atau 5 menit. 5 menit itu Rp1.000 minimal. 5 menit. Nah, 1 jam itu 60 menit berarti seberapa ribu? 12 kali 5 kali 12 kali 5 60.000 itu ya. 12 kali ya 60.000 10 jam 600.000
10 jam banyak gampil. Itu 1 hari 10 jam. 1 hari 600.000. Kalau 10 hari 30 hari heureun jadi hiji lah. Ningali kadinya banyak. Nah, itu. Dan ini sudah jadi profesi dan aya dinas sosial ya di dia ya. Dinsos. Bahkan saya tahu di Kota Bandung itu ada base camp ya, di Sukajadi itu. Karena itu sekarang ya sistemnya orang yang hajat itu di gedung dan harus pakai itu barcode ayeuna apa harus pakai barcode sebab ada orang yang datang ke undangan modal teh pakai baju batik. Iya baju batik penampilan gitunya wah jeung panganten digabrug kan kata pihak laki-laki wah ieu mah dari pihak perempuan. Nah, dari pihak perempuan ieu mah pihak laki-laki. Kalau dua-duanya tidak wah ini pasti rencangan panganten. Itu modalnya itu. Dan itu daerah eta daerah Sukajadi. Karena itu sekarang pakai barcode. Saya pernah itu undangan. Bapak siapa dikitukeun we. Wah aya gambar abdi di dinya. Selamat datang Ustaz Rahmat Najib. Wah gaya aja teh ya. Jadi pamit ngono gitu mah. Ya. Kemarin waktu undangan tanggal 2 itu malamnya saya dapat telepon dari orang Singapura. Pak Ustaz itu ada undangan menikahkan, iya. Mohon kami diundang. Bapak di mana? Saya sedang di Indonesia. Ya datang saja. Tidak bisa Ustaz, saya ingin undangan. Ini di Indonesia dan ini adalah saya. Siap kalau begitu. Sebab ditunggu biasa Pak. Kalau tidak pakai undangannya berlaku untuk 1 orang. Terus aya naon teh baju khusus teh apa? Bukan. Dress code. Itu aya jadi aya baju pakaian dinas pada PDH gitu, harian gitu. Kalau bukan hari Ahad. Disangkanya di Singapura itu begitu. Jadi kemarin itu tidak diundang tapi datang. Mumpung di Indonesia gitu. Kan bapak-bapak oge nganggo wenangan ku abdi teh. Pak Haji entis we dikitu. Tapi ada juga, nah itu mah sedekah lah. Tapi banyak. Nah, jadi saya pernah disuruh memperhatikan, Ustaz, coba perhatikan di sini. Ketika saya perhatikan begitu, ibu-ibu teh, tasnya ada ageng tasnya teh. Pavinyanak daging teh, disiapkan plastik di kitu, Pak. Betul. Kan disut. Gitu. Nah, karena piring itu kan budakna gitu. Nah, kita sedikit membahas itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila tidak diundang adalah pencuri. Ya, diundang. Tapi kalau dimaafkan itu jadi sedekah. Kita lanjutkan ke hadis nomor berapa ya? 659. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yas'alin nasa amwalahum takassuran fa inna ma yas'alu jamron fa yastaqilla aw yastaqsir rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia harta mereka supaya jadi banyak, nah, berarti dia masih punya. Dia meminta teh hayang banyak. Siga monyet gitu teh.
Monyet mah leungeunna 2, sukuna ge bisa. Sok Pak, cobanya bikeun nu ieu cekal ku katuhu asupkeun kana eta sungutna. Bere deui cekal deui nu kenca, bere deui sukuna bisa nyekel. Eta monyet kadang-kadang anakna teu dibere. Dan kera itu dijadikan ibarat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi dina Qur'an mah anu nguseup. Benernya dina Qur'an surat Al-Baqarah. Jadi nu nguseup poe Jumaah. Jumaah heula. Kira. Nah, kan sekarang 1 Muharramnya. Jadi itu yang namanya Muharram itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian hari Ahad, Senin tuh Ahad ya, jangan Minggu. Ahad berarti Islam. Yang diganti ku pendeta Minggus, jadi Minggu. Kalau 7 hari namanya pekan. Pan aya kotana. Pekan baru sepekan kota ya. Nah, hari yang ke-6 itu sebutnya hari Jumat, hari berkumpul, hari ibadah, Friday atau pre dinya Jumat teh. Pesantren sampai sekarang begitu. Jadi pada hari Jumat asalnya, tapi dikarenakan hari Jumat teh asa loba lauk teh, cik urang Yahudi ya. Minta dipindahkan ke Sabtu gitu. Janji Sabtu mah moal nguseup, moal ngalalauk gitu. Si horeng setelah dipindahkeun teh Sabtu teh loba lauk teh. Nya atuh seueur Pak, da teh anu ngala. Nya kahartos teh anu ngala. Gitu. Sebetulnya orang Yahudi tidak memancing atau ngabubu jadi kieu teh di laut Mediterania, laut tengah. Jadi bukan seperti pantai Pangandaran, tapi ada karang-karang begitu. Jadi kalau ada ombak ke sini, jeung lauk teteng. Lauknya teh bisa balik di lantaran ada perangkap bubuk. Nah, eta teh masang bubukna teh hari Jumat sore. Terus dialana malam Ahad. Jadi Sabtu mah teu ngala. Itu yang menjadi yang dilaknat itu. Sebut kera. Jadi di dalam Quran itu ada kera, ada babi juga begitu. Disebutkan demikian. Nah, di sini perumpamaannya seperti itu. Begitu teh namina teh naonnya? Sagara dirawe teh. Ngarawu kuseukeun mah jelema ieu saya di kitu. Ngarampid lah itu. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang meminta-minta kepada manusia, padahal dia sudah dapat. Kan ayahnya pembagian sembako. Si horeng anu ngantaina teh Pak, HP-na bagus. Nganggo PCX. Kalinya ada ya? Ya gitu. Gelang emas, tak duka emas namanya abdi teh apa dukanyaan duka henteu. Masih ngantai. Ini hadisnya ada. Ieu mah cenah PCX menang injeum, bae menang injeum. Tapi eta HP-na piraku HP ini. Ya. Banyak itu. Jadi pembagian-pembagian seperti itu banyak. Ini kata Rasulullah SAW, maka ia seperti meminta bara api. Si garek ngabagi bara api ditamip mah. Moal da dicabakna oge panas. Nah, seperti itulah orang yang berada, kemudian orang yang cukup tapi masih minta-minta, padahal itu untuk orang lain, orang-orang miskin. Karena iya dari anak yang kaya makin kaya, yang miskin. Riwayat Roma Irama itu teh. Ternyata sosial dari dulu juga begitu.
puntennya ya da ieu mah beli aya anggota DPR di dieu. Iya. Gajinya sudah besar. Cicingna oge bari nunutan 1 juta itu hadirnya saja. Gajinya 76 juta. Kemudian setiap 4 bulan ada proyek lagi. Pokoknya mah TSTG di sisi tigigir banyak. Kemudian ada proyek lagi. Dipotong deh. Kemarin kan dana untuk orang miskin, dana COVID deh. Bansos dipotong nama sabaraha 1.700 tina saurang. Tapi kan sabaraha juta. Kan? Abdi mah apa? Pak. Abdi mah apa ti Krisdayanti? Ya. Mata jelema eta mah dipanggil ku pimpinanna nya ku PDI mun urang mah entong bebeja kali itu je we sarua ge. Taina mah kahartos kunaon pada hayang. Ya. Gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa apabila memang haknya. Tapi ingat orang miskin. Kalau dia sudah dapat, cik atulah tong korupsi. Subtol bebas, Pak. Kuota pangmayarkeun, listrik gratis. Biar di pasian hayang ganti deh. Sudah jangan korupsi lagi. Nah, ini hadisnya. Kata Rasulullah, orang seperti itu seperti orang yang meminta bara api. Ruhak begitu. Tapi memang enak, dak abdi mah teu narima cenah ngan ujug aya dina rekening. Nah, itu rekening gitu. Jadi bukan menerima dengan tangannya, data biasakan menerima dengan tangan. Tapi kan leungeunna nulis eta nya, nulis nama rekening. Fa yastaqilla aw yastaksir. Boleh ia minta sedikit atau minta banyak. Itu mah mintanya mau sedikit, mau banyak. Kalau sedikit ya baranya sedikit. Kalau banyak baranya banyak. Karena itu, nah ini informasi dari Pak Mahfud MD. Sebetulnya bangsa Indonesia itu katanya cukup satu orang itu mendapatkan berapa? 20 juta ya. Sebab kita negara yang kaya. Kita teh cenah zaman Soeharto mah korupsi teh di bawah meja. Artinya di bawah meja teh make KTP dia gitu. Kata Gus Dur ini jeung mejana eueuh. Itu kata para pejabat, Pak. Kalau mereka sudah menyatakan seperti itu kan kita tidak tahu. Tapi kita tidak memikirkan itulah. Kita sendiri jangan berbuat seperti ini. Saya melihat itu sebuah video di Pakistan, di Turki ya. Jadi ada orang yang belanja. Nah sisanya itu pemulangan teh tidak diambil. Tapi disimpan di toko. Di toko itu. Kemudian oleh pihak toko diberikan dengan makanan. Makanannya digantungkan di dinya. Jadi kalau ada orang miskin itu datang ke sana tinggal ambil. Yang menarik itu ketika ada orang miskin lewat, tahu ya si punya toko itu. Digaroan kasih. Jawabna kumaha? Tos aya abdi mah. Mun urang kumaha tadi urang gitu. Bahkan ada ibu-ibu mengambil satu, ditanya, mengapa satu saja sudah cukup? Ambil lagi, tidak. Itu untuk orang lain. Dan ternyata hidupnya sejahtera. Sementara kita banyak yang terbuang. Karena itu harus bisa menahan diri, jangan minta-minta mumpung ada kesempatan. Apalagi ini minta
zakat. Saya ini kita lihat ya hadis Inna rijalan, 1521. Bab akhlak tercela halaman 681. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijala yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumil qiyamah, akhrajahu Bukhari. Kalau sudah melihat Bukhari mah jaminan hadis ini sahih. Pengopisan. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ada beberapa orang menggunakan harta Allah dengan tidak benar. Maka adalah bagi mereka neraka di hari kiamat. Jadi menggunakan harta Allah itu ada dua maksudnya. Yang pertama, membelanjakan zakat. Jadi menggunakan harta zakat bukan oleh ahlinya, ahli teh yang berhak. Yang kedua, memang memberikan, tapi bukan tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ini kan hanya meminta. Kalau ini bukan hanya meminta, membagikan. Jadi anu katewak teh Pak, bukan hanya meminta, tapi juga yang menginstruksikan. Bagikeun we cenah tah, kata-kata itu bagikeun we gitu. Jeung nu ngabagina pinter Pak. Misalnya ini 100% ya. Nu ngabagi, tah nu ngainstruksikeun mah 20%. Itu sesan 80 dibagikeun. Kan itu kebijaksanaan. Yang sebut bijaksana itu pelanggaran. Ya, ka polisi nyuhunkeun kebijaksanaan itu pelanggaran itu teh. Da kudu mah ya sakitu. Kulantaran nyuhunkeun kebijaksanaan artinya ya bijaksana, bijak sini, bijak situ. Nah, itu kabagian. Itu yang menginstruksikan kade itu teh. Dan banyak gubernur hanya menandatangani, menginstruksikan, padahal itu adalah jebakan. Saya tidak menerima apa-apa. Kepala daerah itu, saya tidak menerima apa-apa. Tapi cenah ieu ti saha? Jadi memang dia tidak korupsi, tapi membuat. Nah ini ya takhawwaduna fi malillah, dalam harta Allah itu berbahaya. Jadi mau minta sedikit, mau minta banyak, tetap itu adalah bara api. Bara apinya nanti di akhirat. Kan kemarin mah tidak ada dagingnya ya. Wajahnya teh tinggal kulit jeung tulang. Tapi di urang mah cenah begang cenah tinggal kulit jeung tulang, daging we cenah. Artinya mau diberi atau tidak itu salah. Tapi kalau diberi itu adalah bara. Saya ada tamu Pak dulu itu. Maaf ya saya sebut lagi. Itu orang Singapura. Ustaz saya mau nyumbang. Kan rumah saya itu dulu ini kantor, di bawah kantor, di atas rumah. Di kantor itu dibagi dua. Yang sekarang kantor PC, ini kantor pesantren. Nah ini rumah saya ruang tamu. Saya di atas. Nyumbang kepada siapa? Saya mau sedekah katanya. Kak Ustaz, kela. Mau di kantor, mau di rumah. Beda cenah Ustaz, beda. Kalau di kantor untuk pesantren, kalau di rumah untuk saya. Begini saja Ustaz, cenah. Di kantor sebagian, di rumah sebagian. Kan beres urusan anak. Ya. Kalau urusan kantor itu berarti milik kantor. Kalau sudah datang ke rumah itu milik Ustaz. Tapi Ustaz oke kan harus membagi ya dengan yang lain. Ya Ustaz mah terminal uang. Nah, terminal itu kita datang, ya kan? Terminal ya. Itu. Jadi kalau ada orang yang menitipkan ke Ustaz, itu adalah hak umat. Nanti banyak orang yang datang ke Ustaz. Waktu Idul Adha kemarin itu banyak daging di rumah saya.
sebelum waktunya juga sudah datang. Bahkan saya ke Pak Haji Entis, ayah henteu, saya tunggu sampai sore ya. Kemudian ayah nu kalinya teh nyunkeun daging cenah. Anak ini nah, kemarin itu untuk, dan memang tiap tahun suka ada itu. Sampai datang sebelum maghrib. Silakan sabaraha nih buka teh etang we bagikeun ka di itu. Kita lanjutkan ke hadis nomor 660. An Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ini Zubair bin Awam ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Zubair bin Awam itu. Anaknya Abdullah bin Zubair. Ini termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu orang yang pertama masuk Islam, mempertahankan Islam, nanti di surga juga tingkatannya lain, tinggi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmatin minal hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakufa biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu, rawahu Bukhari. Bahwa seseorang dari kamu ayyakhudha hablahu itu mengambil tali tamang, lalu ia bawa dengan tamang itu ke hutan, ya, yang sebut hutan teh ke gunung. Kemudian mengumpulkan kayu bakar di atas pundaknya, lalu ia jual. Dengan itu ia selamatkan mukanya dari api neraka. Kalau kita melihat dengan hadis yang tadi, dia memegang bara, kemudian sebelumnya hadis itu wajahnya tidak punya daging sedikit pun. Kalau mintanya sedikit ya dagingnya ya, muka cawak rasa kedik. Di sini sebutkan dia telah menyelamatkan mukanya. Kan biasanya kalau minta itu kaitannya dengan muka ya. Ini si eta mah cenah karena kulit banget. Nah maksudnya teh wah ka era gitu. Pan aya nu minta teh kieu we bari tungkul lantaran sieun katingali make masker. Sieun katingali gitu. Ini dicirian. Kamari anu dicirian pan. Minta, geus minta, terus pesta. Beungeutna eta keneh. Itu lebih baik baginya daripada ia minta-minta kepada manusia. Manusianya mau mengasihi atau tidak. Di sini artinya atauhu au mana'uhu. Jadi kalau mau mengasihi atau tidak, tetap saja itu durhaka sebetulnya. Sebab dia punya potensi untuk bekerja. Karena itu banyak orang yang, bukan banyak ya, ada orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik dimanfaatkan eta teh. Anu kamari teh nya nu kitu teh kan. Kiwe daun-daun kapunggul. Sing sopan atuh cenah barang penta teh. Egu katuh, da teu bisa kitu, saya mau cenah kitu we. Di sini jadi dalil. Kita nyawang dulu ya. Di Arab Saudi itu tidak ada minyak di rumah. Ayeuna ya minyak teh. Dan kalau masak dengan kayu bakar. Sedangkan tidak ada hutan. Tapi di gunung-gunung itu ada rumput-rumput yang kering. Nah itu di alat teh ngala rumput eta. Pasti ada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kan yang memberi rezeki. Untuk binatang ada, jadi binatang itu dibawa ke gunung untuk makan rumput-rumput yang jarang, beda dengan di kita. Urang mau digitukeun we nanti si domba teh anu ngangon nama ngiuhan ya bari ngabaso. Kalau di sana tidak. Jadi si penggamala itu melihat
gunung yang mana yang ada. Nah, setelah habis itu daun-daunnya itu kan dipotong. Modalnya cuma 2, kapak dan tali. Itu dibawa ke pasar, dijual, itu lebih baik. Di sini juga menunjukkan tidak ada pekerjaan yang hina. Pernah ada orang yang datang kepada saya, Ustaz, abdi nyuhunkeun padamelan. Wah, ceuk pagawean di dieu mah bisa. Mau saya tunjukkan banyak pekerjaan. Mohon saya di mana? Di pasar. Di pasar. Misalnya saya tunjukkan tuh dekat ke pasar Anyar, di pasar Anyar. Ada yang dulu belum ada caringan, ada yang drop itu sayur. Sok urang teh cicing di dinya, bantuan we gitu. Jangan mengharapkan apa-apa, pasti diberi katingali ke batur. Wah, hade ieu tanagana cenanya. Nanti disuruh lagi. Terus sasapu di dinya. Manehna mah di orang-orang yang minta-minta teh ya, kode sosial teh sasapu. Sasapu diberi seragam gitu. Itu lebih baik daripada minta-minta. Malahan ada itu orang yang ditinggali rek mere teh. Nangtung cenah gitu. Ari dina ieu teh sukuna teh Pak dibengkar ku perban tempat obat merah. Dibongkar. Itu teh peuyeum sampo dibongkar make obat merah teu si leumpang lagi gituan. Katingalina keur hujannya hujan badak berepat teh lumpat. Dari artinya jangan minta-minta. Kalau masih bisa nanti ada tuh hadis nomor 664 ya. Boleh meminta tapi dalam keadaan sangat membutuhkan gitu. Dan orang seperti itu harus diberi. Nah, ada surat Quran surat naon teh? Fa ammasaila. Nah, surat naon cik? Duha nya. Orang yang meminta jangan hardik cik coba tingali. Waduha teh. Waduha walai. Fa amma yatima fala wa amma saila fatan. Apa sama. Tapi hartosna tinggali hartosna cing coba hartosna. Dan terhadap yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dengan ayat ini boleh meminta itu. Dengan ayat ini. Ya. Jangan menghardiknya di sini artinya ada 2. Yang pertama dicarekan, yang kedua itu diberi. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah itu nasihat. Saya sering itu kedatangan orang ya, kemudian saya beri nasihat. Belum lama ini ada ibu-ibu pakai kudung. Biasa assalamualaikum minta, tapi dia ngejual stiker Pak. Ya adanya. Nah stikernya naon cik? Judulna apa? Doa mohon rizki yang baik. Ya itu ya. Kita buka dia. Baca. Tapi bisa baca si ibu teh. Baca artinya. Dibaca ku si ibu. Nah, kalau ibu minta rizki kepada Allah, baca doa ini. Ibu baca itu, henteu, jadi mau dibere. Mau baca dibere. So, kamu jaga Arab dulu pandayanya dirinya teh. Teka hati teh. Supaya bapak mendapatkan rizki yang baik, baca doa ini. Itu teka batur. Sementara dia memerlukan uang teu maca, Pak. Nu kitu teh kaburo maktan. Dina Quran nitah kabatur tapi teu ngalaksanakeun. Besar dosanya itu. Jadi aneh teh gitu. Sok baca. Ada lagi, eta bisa maca. Apa? Bapak yakin? Yakin. Nah, ini rezekinya. Kan bener macana. Tadi mah bener jeung teu apaleun itu menang rezeki. Bade diturutan mangga begitu. Iya.
Kan doa minta rezeki yang baik ya. Nah, kalau dia sudah membacakan harus diberi. Buktinya ini dapat rezeki yang baik. Muntah apa akan helak geus ka dieu deui. Punten abdi mah sok kitu, pengulangan gitu apa ibu-ibu mah apalin. Apa akan deui ka dieu deui teh. Hadis nomor terakhirnya kadah terakhir ya. 661 An Samurah bin Jundabin, ini juga sahabat senior nih. Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al mas'alatu kaddun yakuddu bihar rajulu wajhahu illa ayas ala rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu rawahu Tirmidzi wa sahahu. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, meminta-minta itu satu cakaran yang seseorang cakar dengannya dengan mukanya. Jadi kalau meminta teh sarua jeung ngorowot beungeut sorangan yang itu dagingnya beunang teh. Ngorowot bukan mencakar mah dikitu unggul ngorowot naon bahasa Indonesiana. Cakar mah cakar unggul ya. Kalau ngorowot mah beunang jeung dagingna. Kecuali seseorang meminta kepada yang berkuasa, ke pemerintah minta teh. Atau dalam urusan yang ya harus ieu mah cenah mun abdi teu kieu teh teu tiasa gitu. Tapi etanya aya dalil. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Itu dalilnya teh naon teh? Aya di sini dia. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Minta teh ke Allah atau senang ke Allah. Terus kunaon nepi ka dieu? Abdi teh dipaparin hidayah kudu ka dieu. Hade saja budak. Pan loba nu beunghar. Nu beunghar mah aya teu gaungan dalil cenah Pak Ustaz mah gaungan dalil. Tapi memang kita harus meneliti dulu ya. Ini sebagai pelajaran ya. Sanes koret ieu cenah rek meret mun hararese pisan cenah gitu. Tapi kita tahu kita masjidnya di mana. Nah make tebih-tebih teuing ti Majalengka nepi ka dieu ka Bandung ongkosna sabaraha. Kan ujang teh kudu tuang. Terus di mana ieu dah? Tah cek budak teh nya abdi tuang ti dieu we cenah pami esesana kaya ongkos upami esesana di kaditu. Abdi mah amilin cenah kitu. Aya dalianna teh da santri. Kalau mau memberi harus sekitar. Saya saat itu menyatakan kedeui mah nya entong minta jauh-jauh teuing sabab bapak oge kudu mere teh sekitar dulu gitu kan ya. Kemarin ya kita di sini ada pesantren, ada masjid. Jadi bapak teh rek mere teh ka dinya we gitu. Tapi dibere oge. Keur ongkos, keur dahar. Tapi ena teh nuju musim minta-minta teh keur naon cik? 17 Agustus. Ya, cik ningali heula acarana kumaha? Ayeuna joget teu. Aya cenah Pak Ustad. Aduh, cenah kumaha atuh nya cenah. Kecuali minta kepada yang berkuasa. Nah, biasanya orang yang berkuasa mah besar gajihna teh. Minta kadinya. Tapi berkuasa teh hese asup ka imah ge. Gemuk datang kadinya. Aya satpam, cek satpam teh sudah janjian belum? Wah, dihara rese pisan. Anu gampil maka Allah tinggal minta. Tak doana teh ponok. Allahumma gfirli warhamni. Dina antara dua sujud Allahumma gfirli warhamni wahdini warzukni langsung 4. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzukni. Jadi kalau biasa mah ada
wajburni. Nah, ini wajburninya tidak. Minta saja itu. Kalau mau komplit dengan wajburni, tinggal sholat. Sholat naon cenah asup ke masjid. Ya. Asup ke masjid. Terus sholat tahiyatul masjid. Itu juga ada orang yang datang, saya cenah aduh abdi teh aya padamelan ka masjidnya berjamaah. Geus berjamaah teh cicing didinya teh daguan sampai isya. Pasti ada rezeki. Sakurang-kurang lagi nya sih ka masjid kene kan ya. Sarapan di dieu kan. Ya. Batur teu arapaleun nu kakumaha teh. Tibatan wayah kieu mirarian sarapan ka mana-mana. Ini asup ka masjid ieu. Eta ge mun aya. Mun teu aya datang deui rebo deui ke gitu. Ilmu menang itu. Jadi sebetulnya banyak rezeki itu. Karena di sini rumah Allah, kita minta kepada Allah. Jadi ada dua, boleh minta kepada pejabat, sebab pejabat itu bukan bisa mengatur. Nanti si pejabat bisa menunjukkan. Rasul juga pernah itu. Jung teang kasih anu. Si anu teh keur panen. Datang kali itu teh abdi di piwarang Rasul ka dieu ku sahabat teh dikasih. Itu ke pejabat. Zaman dulu, kalau sekarang pejabatnya kan kaya-kaya, kasihan we gitu. Pan aya bangsat teh, bangsat asup ka imah anggota DPR, Pak. Asup ka dinya. Tewak si nu boga imahna teh. Mana uang kamu? Cenah gitu. Cek anggota DPR, kamu tidak tahu siapa saya? Siapa kamu? Saya anggota DPR. Kalau begitu, mana uang saya? Luka dua, anu nyeri huntu. Kudu nanti. Kudu sis kamling, kudu ngarona. Ini batur ada wajah bawa sum tiris gitu. Ingat tetangga nanti anggota DPR. Pak, cenah wakilan abdi. Kan bapak teh wakil rakyat. Abdi itu bisa jadi buntut. Cek anggota DPR teh, bapak mah ngawakilan nyokot duit. Lain ngawakilan ngarona, ngawakilan maneh wes. Nah, tos dikadilah insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.